Presiden terpilih Prabowo Subianto mencetuskan ide untuk membentuk Presidential Club sebagai forum berkumpulnya para mantan presiden. Jika gagasan itu terwujud, Presidential Club ini disebut-sebut akan memiliki sejumlah fungsi strategis. Akan kemanakah arah dari Presidential Club ini? Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, pertanyaan pertama kami begini, Bang. Kenapa kemudian ada usulan pembentukan Presidential Club ini di tengah saat ini Pak Prabowo membahas mengenai susunan kabinet? Mungkin itu dulu pertanyaan kita, Bang Daniel. Mbak Gina, pertama yang harus saya jelaskan adalah istilah Presidential Club itu sebenarnya tidak merujuk kepada upaya Pak Prabowo menginisiasi institusi baru atau institusi formal baru di Republik Indonesia ketika beliau menjadi presiden. Tapi istilah Presidential Club itu saya sampaikan terkait dengan upaya Pak Prabowo melakukan silaturahim dan menjaga keguyuban antar pemimpin-pemimpin bangsa, terkhusus dengan presiden-presiden sebelum Pak Prabowo. Nah, kan ada dua hal yang menjadi concern Pak Prabowo. Pertama, visi utama Pak Prabowo itu kan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu bukan sekedar keberlanjutan dari kepemimpinan Presiden ke-7 yakni Jokowi, tapi juga keberlanjutan dari presiden-presiden sebelumnya juga, dalam hal ini Presiden ke-6 Pak SBY, kemudian Presiden ke-5 Ibu Megawati, dan presiden-presiden sebelumnya. Ada warisan kepemimpinan yang baik yang harus dilanjutkan, yang kemudian harus dirawat dan dijaga oleh Pak Prabowo menjadi jauh lebih baik, jauh lebih maju, sehingga dibutuhkan tentu dialog, diskusi secara rutin, karena beliau-beliau presiden-presiden kita yang masih ada, dalam hal ini tentu presiden ke-5, ke-6, ke-7 nanti, itu dibutuhkan pandangannya, dibutuhkan pengalamannya. Nah, oleh sebab itulah ada keinginan Pak Prabowo untuk bisa berdiskusi, mendengar masukan secara rutin dengan beliau-beliau ini, termasuk dengan para wakil-wakil presiden nanti atau dengan para tokoh-tokoh bangsa. Jadi semangatnya pertama adalah semangat keberlanjutan. Kemudian kedua, kan Pak Prabowo sering sampaikan di depan publik bahwasannya tantangan global kita itu ke depan, 5 tahun ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Sangat dinamis, geopolitik dan geostrategis kita juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Ada tantangan ekonomi yang juga tidak mudah 5 tahun ke depan, terutama dalam skala global. Nah, oleh sebab itulah dibutuhkan kekompakan, dibutuhkan keguyuban, dibutuhkan persatuan. Pak Prabowo seringkali menggunakan kata-kata atau kalimat persatuan elit di antara seluruh pemimpin bangsa untuk menghadapi tingkat ketidakpastian, dinamisasi yang sangat tinggi ke depan. Nah, oleh sebab itulah perlu dijalin terus-menerus silaturahim. Nah, kebetulan kemudian saya sempat menggunakan istilah Presidential Club untuk merujuk pertemuan informal yang sering dilakukan oleh pemerintahan atau presiden-presiden di Amerika Serikat. Ya, Bang Daniel, kalau tadi Bang Daniel menyampaikan bahwa ini bukan inisiasi untuk membentuk institusi baru, lantas usulan ini kenapa muncul di tengah adanya upaya Pak Prabowo saat ini tengah menyusun kabinetnya? Ini banyak sekali pertanyaan muncul, apakah ini berkaitan dengan pembagian kue kekuasaan sehingga perlu ada silaturahmi ini, atau seperti apa, Bang Daniel? Semangatnya cuma dua tadi. Semangatnya ini dalam rangka tadi melanjutkan visi keberlanjutan Pak Prabowo, sehingga butuh silaturahim dengan presiden-presiden kita yang ada pada saat ini. Kemudian kedua, semangatnya adalah persatuan. Nah, persatuan karena tadi saya sebutkan di poin kedua ada tantangan yang sangat dinamis, yang penuh dengan ketidakpastian, maka kita dibutuhkan keguyuban, persatuan elit yang sering digunakan kalimat oleh Pak Prabowo. Jadi
Itu hal yang paling penting. Dua hal ini menjadi alasan penting kita membangun yang saya sebut istilahnya itu ya tadi itu silaturahim antar para pemimpin bangsa. Dan tentu proses-proses silaturahim itu kan juga pada prinsipnya nanti secara praksis misalnya ada juga upaya-upaya Pak Prabowo sekarang membangun mendengarkan aspirasi dari para tokoh-tokoh bangsa kita. Baik, Bang Daniel, ini kan kalau pada tataran konsep nih tujuannya sangat mulia dan luar biasa. Tapi kita coba tanya ke Prof. Burhan. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Apakah yang disampaikan Bang Daniel tadi adalah sesuatu yang normatif atau juga ada politisnya kalau berbicara kita ngambil sedikit tuh? Prof. Burhan, pandangan seperti apa, Prof? Ya, secara substansi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemudian digarisbawahi oleh Bung Daniel itu sangat positif ya. Ada dua yang tadi saya catat. Pertama adalah selama ini pemimpin baru selalu memulai dari nol. Terkesan ganti presiden, ganti kebijakan. Nah, Pak Prabowo coba ingin menganulir tendensi ganti pemimpin, ganti kebijakan dengan terus melanjutkan apa yang sudah diletakkan pondasinya oleh presiden-presiden sebelumnya. Yang kedua, itu terkait dengan rekonsiliasi nasional, persatuan nasional. Itu ide yang bagus. Tetapi memang perlu diperjelas bagaimana format dan bentuknya. Apakah presidential club ini berbentuk wadah formal ataukah seperti yang tadi Bung Daniel sebutkan, itu seperti pertemuan informal yang melibatkan para presiden yang masih sugeng ya, masih hidup dengan presiden yang akan menjabat nanti. Nah, kalau misalnya tidak diperjelas, saya khawatir akan muncul suara seperti yang disampaikan Bung Masinton, oh ini sekedar gimmick. Jadi perlu diperjelas, termasuk apakah rujukannya seperti Amerika Serikat dalam pengertian hanya sekedar wadah informal yang melibatkan mantan presiden Amerika, ataukah lebih formal, misalnya dengan memanfaatkan Watimpres dalam konteks Indonesia, atau jangan-jangan malah menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung seperti masa dulu. Nah, kalau dalam kasus Amerika itu jelas informal, karena tiap presiden yang berasal dari dua partai dominan, Republik atau Demokrat, itu punya garis ideologi dan programatik yang saling bertolak belakang. Dan kalau misalnya George Bush senior, kemudian Obama, kemudian Clinton bertemu, itu ya bertemu secara informal saja, tanpa bermaksud atau bertendensi untuk memberikan masukan kepada presiden yang menjabat. Karena kalau misalnya presiden yang menjabat, misalnya sekarang Joe Biden dari Partai Demokrat, itu saran-saran yang diberikan oleh George Walker Bush itu sudah pasti berbeda dalam konteks politik, ekonomi, termasuk juga geopolitik, karena memang garis partainya berbeda. Jadi hal-hal semacam ini perlu diperjelas, meskipun sepertinya ini lebih bersifat informal ketimbang formal. Dan kalau bersifat informal, maka perlu juga ditekankan berapa kali pertemuannya, karena Pak Jokowi kan menyatakan siap 2 hari ketemu gitu kan. Nah, pertanyaannya apa sesering itu? Dan kalau misalnya sesering itu, apakah ketiga presiden yang mantan presiden yang nanti ya setelah Pak Prabowo menjadi presiden bersedia gitu ya bertemu satu sama lain? Ini kan persoalan-persoalan teknis sekaligus psikologis yang sampai sekarang masih menggelayuti antara para tokoh bangsa. Jangankan 2 hari ketemu, Pak SBY dengan Ibu Mega kan sudah lama nggak ketemu. Gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya perlu didiskusikan, meskipun lagi-lagi saya menangkapnya ini lebih bersifat informal ketimbang formal. Baik, Prof. Burhan, melihat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi saat ini, apakah mungkin presidensial threshold ini atau presidensial club ini terwujud? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Nanti juga kita akan kembali ke Bang Daniel. Usai jeda tetaplah di Kabar Petang.